Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Tuna SPD, Kepala Sekolah SDN 2 Purbala, menyampaikan praktek baik dengan topik komunitas belajar dengan judul penerapan komunitas belajar dalam sekolah di SDN 2 Purbala. Peranan guru dan tenaga pendidikan sangat penting bagi terjadinya transformasi pembelajaran murid. Komunitas belajar dalam sekolah menjadi wadah bagi guru dan tenaga kependidikan untuk terus belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin. Ada 3 ide besar sebagai landasan dalam menjalankan komunitas belajar dalam sekolah, yaitu fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, serta berorientasi pada belajar murid. Siklus komunitas belajar menunjukkan bahwa kegiatan belajar dalam komunitas merupakan sebuah proses yang utuh dan berkelanjutan. Siklus ini memastikan hasil belajar dalam komunitas implementasikan dalam pembelajaran di kelas, refleksi dan implementasi bertujuan untuk perbaikan pembelajaran. Bapak Ibu guru kelas yang saya hormati, baiklah pada hari ini kita akan melaksanakan pertemuan komunitas belajar membahas tentang hasil penilaian proses pembelajaran di kelas masing-masing. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu mohon memperhatikan apa yang akan kita bahas hari ini agar supaya proses pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Bapak Ibu, dari hasil penilaian murid yang kita dapatkan, apakah ada hal yang perlu kita perbaiki? Ya, silakan Ibu Sani. Menurut saya, yang sangat penting untuk dibenahi adalah kemampuan literasi, Pak. Terima kasih. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain? Benar, Pak. Setuju. Baik, kita perlu menjadikan hal ini sebagai agenda utama komunitas belajar yang perlu kita benahi. Fase A beranggotakan guru kelas dan guru mata pelajaran dari kelas 1 dan kelas 2. Fase B dari kelas 3 dan kelas 4. Sedangkan fase C dari kelas 5 dan kelas 6. Saya harap melalui komunitas belajar ini Bapak Ibu bisa saling berkoordinasi dan berkolaborasi untuk membicarakan hal-hal penting apa saja yang sudah baik dan apa saja yang perlu dibenahi terkait kemampuan literasi murid. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sesuai kesepakatan kita pada pertemuan pertama, saya yang akan memimpin diskusi terkait refleksi ini. Baik, saya mulai dari Pak Jakir. Bagaimana kemampuan literasi murid-murid di kelas Bapak? Sesuai hasil penilaian muridku, kemampuan literasi murid di kelas saya beragam dan saya kesulitan membuat metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi setiap murid. Saya juga mengalami hal yang sesuai dengan kondisi setiap murid. Saya juga mengalami hal yang sama dengan Pak Jakir. Bagas, Andika, Rika, dan 7 lainnya sudah mampu menguasai konteks dari gambar. Tapi, Dedeni, Iksan, dan 6 anak yang lainnya masih perlu dibimbing untuk memahami konteks dalam bacaan bergambar. Sepertinya kita perlu bersama-sama belajar terkait pembelajaran terdiferensiasi agar kita bisa mengatasi permasalahan literasi murid di kelas. Pengembangan kemampuan literasi pada bagian apa yang akan kita tingkatkan ya Bapak Ibu? Menurut saya, pada masih rendahnya kemampuan murid untuk memahami informasi implisit yang ada pada teks. Jadi ini yang kita fokuskan. Baik kalau begitu, bagaimana kita bisa mengukur bahwa murid sudah berkembang? Mungkin kita bisa gunakan asesmen awal pembelajaran dan asesmen formatif. Setuju? Setuju.
Tapi untuk asesmennya, apakah kita harus membuat sendiri atau kita bisa ambil dari asesmen yang ada pada PMM? Saya rasa kita menggunakan instrumen yang ada di PMM dan melihat langsung bagaimana asesmennya. Saya usul, bagaimana saat penerapan perencanaan pembelajaran nanti kita bisa saling melakukan observasi. Menurut saya, pada masa observasi, rendahnya kemampuan murid untuk memahami informasi implisit yang ada dalam teks. Misalnya, saya hadir di kelas Ibu Astin, Pak Zakir hadir di kelas saya dan sebaliknya, sehingga kita bisa saling memberikan umpan balik. Iya, saya setuju. Saya setuju sekali dengan Bapak dan Ibu untuk mengobservasi kelas saya, maka masukan dari Bapak dan Ibu akan menjadi hal yang sangat berharga bagi saya dalam mengajar. Sehingga tujuan kita bersama dalam memperbaiki kemampuan literasi murid dapat segera tercapai. Sekalian, setelah mengikuti diskusi refleksi dan perencanaan masing-masing fase, saya rasa perlu untuk mengundang guru dari sekolah lain yang kemampuan literasi muridnya sudah cukup baik atau dalam kategori capai. Guru lain tersebut bisa berbagi praktik baik kepada kita semuanya, dan semoga kita bisa adopsi dan sesuaikan dengan kemampuan murid di kelas kita masing-masing. Setuju sekali, Pak. Sehingga saya juga tergambar bagaimana praktiknya. Pada tahap ini, para guru mempraktikkan perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat di kelasnya masing-masing. Ketika berproses memfasilitasi pembelajaran murid, pendidik melakukan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan belajar murid. Ketika implementasi pembelajaran dilakukan pada salah satu kelas, guru model dan guru lainnya melakukan observasi proses pembelajaran di kelas dengan fokus yang telah disepakati sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, mari Pak. Adik-adik, Ibu akan mencoba memberikan kalian sebuah kertas yang berisikan tantangan yang menarik, ya, tantangan yang menarik untuk kalian baca. Silakan anak-anak mencoba menjawab tantangan menarik ini dalam waktu yang telah Ibu tentukan. Siap? Siap! Oke, jadi Ibu akan membagikan kertas. Nanti sebentar adik-adik isi ya. Ya. Meskipun perbandingan hasil asesmen awal ini belum terlalu nampak secara signifikan, namun murid-murid terlihat tidak bosan saat harus melihat teks. Ini berbeda sekali ketika saya belum menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Hal yang sama ternyata terjadi juga di kelas saya. Anak-anak yang mempunyai kemampuan literasi jauh lebih baik. Mereka semangat sekali mengajari teman-temannya, sehingga murid-murid yang mempunyai kemampuan lebih rendah jadi termotivasi untuk mengikuti pelajaran dengan menyenangkan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, baik Bapak Ibu, kalau saya lihat dari 2 bulan terakhir ini, Bapak dan Ibu sudah bekerja keras mengimplementasikan rencana peningkatan kemampuan literasi murid. Namun saya juga butuh laporan secara langsung mengenai hasil asesmen formatif yang Bapak Ibu lakukan di kelas bersama anak-anak.
beserta tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Silakan Bapak Ibu sampaikan apapun kendalanya agar kita bisa bersama-sama mencari solusinya. Baik, saya mulai dengan fase A. Nah, untuk fase A, banyak murid yang belum hafal alfabet, Pak. Fase B, silakan. Fase B, Pak. Siswa masih perlu bimbingan ketika membaca bacaan yang padat makna. Ya, silakan untuk dari fase C. Untuk fase C, evaluasinya baik, murid antusias berliterasi, Pak. Baik, saya dapat mengambil kesimpulan untuk sementara rencana pelaksanaan yang Bapak Ibu lakukan sudah menunjukkan dampak positif untuk anak-anak kita. Terima kasih atas kolaborasi Bapak Ibu. Hasil diskusi kita hari ini dan juga diskusi di masing-masing fase bisa dijadikan sebagai bahan refleksi untuk siklus berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Melalui optimalisasi komunitas belajar dalam sekolah, diharapkan terjadi pembelajaran bersama bagi guru untuk memecahkan masalah yang dihadapi di kelas dan dapat langsung menerapkannya di kelas apa yang dipelajari sesuai dengan konteksnya. Mari kita optimalisasikan komunitas belajar dalam sekolah agar komunitas tersebut benar-benar menjadi wadah bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk belajar bersama, berkolaborasi bersama secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid kita. Terima kasih. Demikian praktek baik yang berjudul penerapan komunitas belajar di dalam SDN Negeri 2 Purbala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.